Di mana untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas ya mengenai pembuatan media kultur bakteri ya. Jadi ini pun nanti akan kita praktikumkan secara luring di lab, tetapi untuk secara teoritisnya, untuk penjelasannya itu akan dibahas ya di pertemuan secara daring ini. Karena harapannya nanti ketika kita sudah praktikum secara luring, itu tidak lagi saya menjelaskan satu persatu, jadi tinggal kalian action saja ya dari apa yang sudah kalian pahami untuk segala sesuatu yang berkenaan dengan persiapan ya sampai pembuatan media kultur ya. Oke, nah sebelum kalian paham mengenai bagaimana cara membuat media kultur, kalian harus paham dulu ya. Media itu sebetulnya apa sih? Nah, itu ya. Kemudian pentingnya apa dalam proses pengkulturan bakteri. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwasannya ketika kita berhadapan dengan mikroba, itu bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Kenapa dikatakan gampang? Karena mikroba ini kan ukurannya kecil dan sifat untuk reproduksinya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi dalam proses pertumbuhannya pun bisa dikatakan dalam waktu yang relatif singkat ya. Artinya kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk mengamati pertumbuhan dari mikroba. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami ya bahwasannya di bidang mikrobiologi itu sangat penting sekali ya proses pengkulturan mikroba ya. Karena ini dikembalikan lagi ke kepentingan kita untuk mendapatkan manfaat dari mikroba tersebut. Karena tidak semuanya apa yang kita butuhkan, misalkan seperti obat ya, enzim, vitamin, itu selalu berasal dari makhluk hidup yang bersifat makroorganisme. Entah itu dari tumbuhan, entah itu dari hewan ya. Karena apa? Karena makhluk hidup yang sifatnya makro ini jumlahnya terbatas, ya itu satu. Kedua, dalam proses pertumbuhannya itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Artinya mau berapa lama kita ingin menumbuhkan tumbuhan yang memang itu tidak bisa sekali tanam itu bisa dalam waktu beberapa hari langsung jadi kan. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan makhluk hidup lainnya yang tidak seperti kita menumbuhkan hewan atau menumbuhkan tumbuhan ya. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan mikroba. Karena kalau kalian sudah belajar mengenai secara teoritis ya di materi yang sudah saya berikan mengenai pertumbuhan bakteri, itu kalian bisa melihat bahwasanya bakteri itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh. Ada yang dalam hitungan detik ya, ada yang dalam hitungan menit, tergantung dari jenis bakterinya. Nah, ternyata ada bakteri yang dapat kita manfaatkan yang bisa menghasilkan metabolit sekunder yang mana itu ternyata bisa untuk kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Mau itu dijadikan obat misalkan, mau itu dijadikan vitamin, enzim ya sesuai dengan karakteristik metabolitnya atau mau dijadikan apa namanya senyawa-senyawa yang bisa kita kembangkan ya yang memang itu untuk produk-produk kosmetik misalkan ya karena semua itu bisa kita lakukan selama teknologinya tersedia ya. Nah, dalam hal ini bagaimana cara menumbuhkan mikroba? Yang jelas mikroba atau bakteri yang kita tumbuhkan itu harus kita kulturkan ya, harus kita kulturkan yang memang itu adalah bakteri yang kita inginkan. Jangan sampai ada bakteri-bakteri yang lain. Ya. Kemudian bagaimana cara pengkulturannya? Kita harus menyesuaikan kebutuhan bakteri tersebut. Sama halnya dengan manusia, hewan, tumbuhan. Bagaimana supaya kita bisa hidup? Ya, salah satu faktor yang menentukan adalah nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan itu harus sesuai. Sama dengan bakteri. Bakteri pun kalau nutrisinya nggak sesuai, ya dia nggak mau tumbuh. Nah, mau nggak mau, ketika kita ingin mengkulturkan bakteri, kita harus memenuhi segala kebutuhan mikroba atau bakterinya. Salah satunya adalah nutrisi. Nah, nutrisi ini sebagai tempat tumbuhnya si bakteri atau dikenal dengan istilah media. Ya, media itu sebagai tempat si bakteri itu untuk melakukan aktivitas ya, untuk secara biologisnya begitu. Nah, pengertiannya apa media itu ya? Seperti yang kalian baca di slide ya.
pengertiannya adalah substansi yang berisi nutrisi, ya. Nutrisi yang memang diperlukan oleh bakteri tersebut untuk tumbuh. Yang mana kita ingin mendapatkan sesuatu, ya. Sebelum kita mendapatkan sesuatu, kita harus yakini sekali, ya, yakini dulu kalau tuh si bakteri itu sudah tumbuh dengan baik. Makanya di situ kita akan mengamati bagaimana proses tumbuhnya, yang itu bisa dilihat secara sifat fisiologi dan biokimianya. Kemudian selain untuk mengamati pertumbuhannya, kita juga ingin melihat berapa banyak jumlah mikroba yang tumbuh. Lalu kita ingin mengisolasi mikroba atau bakteri yang memang kita inginkan. Ya, oleh karena itu penting sekali kita belajar bagaimana cara membuat media untuk bakteri bisa tumbuh. Nah, dalam pembuatan media ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kesukaannya. Jadi tidak semua bakteri itu memiliki kesukaan yang selalu sama, ya. Jadi kita sesuaikan dengan karakteristik bakterinya tersebut yang akan dikulturkan. Nutrisinya seperti apa. Kemudian jangan lupa media yang kita bikin itu sebelum untuk menumbuhkan bakteri harus kita sterilisasi. Tujuannya apa? Supaya media tersebut tidak terkontaminasi mikroba-mikroba yang lain. Akhirnya nanti akan ada kompetisi, ya. Jatuhnya nanti bakteri yang kita tumbuhkan malah mati, sedangkan bakteri yang kita tidak tumbuhkan malah hidup. Nah, pastikan semua yang dilakukan itu, ya, harus dalam kondisi yang steril. Ya, steril itu artinya bagaimana caranya kita mematikan semua jenis mikroba yang ada di situ sebelum digunakan untuk media kultur bakteri. Ya. Nah, makanya dalam proses pembuatan media ini kan tidak bisa langsung digunakan selain selain ingin apa namanya mengetahui apakah media itu terkontaminasi atau tidak begitu ya. Tapi kalau untuk media yang sifatnya padat kan berarti kita harus menunggu memadat dulu bakterinya medianya ya baru bisa digunakan. Tapi yang paling penting adalah dengan dilakukannya sterilisasi ini harapannya media itu memang benar-benar terbebas dari jenis-jenis bakteri apapun yang tumbuh di situ. Begitu. Makanya harus diamati selama 24 jam. Nah, media itu juga ada beberapa pengelompokan-pengelompokan ya berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama berdasarkan bentuknya ya. Jadi media yang sudah saya sebutkan tadi ada yang disebut dengan media padat. Apakah ada media cair? Ada. Makanya ada media padat ya, ada media cair. Nah, bedanya sebetulnya simpel saja ya. Satunya padat, satunya cair. Artinya apa? Kalau media padat yang awalnya cair, ketika dibiarkan dalam waktu beberapa menit, dia akan memadat. Kenapa dia memadat? Karena memang ada kandungan substansi agarnya atau gelatin yang memang secara komposisinya itu kurang lebihnya adalah 15%. Nah, inilah yang membuat media tersebut ketika didiamkan itu akan memadat. Ya. Nah, kepentingannya untuk apa? Semua tergantung dari kebutuhan kita, ya. Kita ingin mengkulturkan bakteri itu tujuannya untuk apa? Ya, apakah kita ingin mengetahui pertumbuhannya atau kita hanya ingin mengetahui aktivitasnya saja ada atau tidak? Nah, kalau kita ingin mengamati proses pertumbuhannya, itu pastikan menggunakan media yang stabil, yaitu media padat ya. Karena kalau media padat, bakterinya ketika diberikan ke media tersebut dia tidak akan berpindah tempat seperti media cair ya. Kalau media cair itu kan sifatnya tidak stabil ya, artinya sirkulasi atau geraknya lebih leluasa. Tapi kalau untuk media padat, itu sekali dia tumbuh di suatu titik, maka dia tidak akan berpindah ke titik yang lain. Oleh karena itu peruntukannya kita harus lihat dulu. Nah, ternyata media padat ini ditujukan agar sel-sel bakteri yang tumbuh itu tidak berpindah tempat ya, sehingga akan lebih mudah dihitung. Nah, bayangkan saja kalau kita ingin menghitung bakteri di dalam suatu cawan Petri ya, yang sudah berisi media, bakterinya gerak-gerak, pindah-pindah gitu ya. Kita kan sulit. Jangan apa namanya?
dipikir kita sudah menghitung, ternyata belum dihitung. Nah, dipikir kita sudah belum dihitung, ternyata sudah dihitung ya, akhirnya double-double menghitungnya. Makanya kita harus menggunakan media yang stabil agar proses perhitungannya itu lebih valid ya. Nah, kemudian media padat ini pada umumnya itu digunakan satu ya untuk mempelajari koloni mikroba. Ya, jadi kita akan mengamati bentuk koloni. Nah, kalau kalian sudah belajar atau menyimak materi saya yang berkenaan dengan pertumbuhan bakteri ya. Nah, bedanya kalau pertumbuhan bakteri dengan pertumbuhan manusia itu kalau manusia itu secara individu ya, artinya kita bisa melihat satu individu dengan individu yang lain ya, karena memiliki tipe pertumbuhan yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tetapi kalau pada bakteri itu tidak bisa. Kenapa? Karena sifatnya tunggal. Ketika sifatnya tunggal, itu akan sulit sekali untuk kita amati dalam kondisi hidup. Kan bisa Bu pakai mikroskop. Ingat, mikroskop itu untuk mengamati paling dominannya adalah bakteri yang sudah mati ya dengan proses pewarnaan. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, kalau untuk proses pertumbuhan itu itu harus menggunakan media yang dia tidak membuat bakteri itu mati. Begitu. Nah, apa saja contohnya ya yang bisa digunakan untuk media padat ya? Ada media Na ya atau kita kenal dengan nutrien agar ya, ada media PDA, kita kenal dengan potato dextrose agar dan ada PCA ya, plate count agar. Nah, ini semua juga sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan dari bakteri tersebut. Makanya kita harus pahami dulu jenis-jenis bakteri itu pada umumnya yang akan kita tumbuhkan itu lebih cocoknya dengan media yang apa. Nah, itu kita akan bisa lebih mudah untuk memilih ya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis dari media padat ya. Jadi media padat ini pun juga dapat digolongkan ya menjadi 3 jenis menurut tempat dan bentuknya. Ada media tegak ya, ada media miring, ada media lempeng. Nah, kalau media tegak itu seperti ini ya, di mana dia diberikan pada tabung reaksi ya dalam kondisi dia berdiri yang posisinya dia tegak ya, yang ini diperuntukkan untuk mengamati pertumbuhan mikroba ya, yang mana ketika ini kita amati itu akan nampak bukti ya bahwasanya bakteri tersebut itu apakah dia membutuhkan oksigen atau dia tidak membutuhkan oksigen ya. Nah, kemudian kalau untuk media miring sebetulnya hampir sama dengan media tegak ya. Bedanya kalau media miring itu posisi tabung reaksi yang berisi medianya itu diletakkan miring, makanya bentuknya miring seperti ini. Ya. Jadi ini pun juga digunakan ya untuk mengkulturkan mikroba yang sifatnya itu aerob dan anaerob fakultatif ya. Jadi yang membutuhkan oksigen dan juga yang tidak membutuhkan oksigen. Sedangkan kalau media lempeng, nah ini menggunakan cawan Petri ya. Cawan Petri yang kita berikan media kultur ya, kemudian dipadatkan lalu diberikan secara merata ya di permukaan media tersebut. Nah, ini adalah bakteri ini ya, tapi dalam bentuk koloni. Nah, nanti untuk tipe-tipe penggoresannya ya, cara memulasnya di media padat ini nanti akan disampaikan di bab isolasi ya. Itu nanti akan ada teknik bagaimana cara isolasi bakteri. Oke, itu untuk yang padat. Nah, sekarang yang cair ya. Bedanya cuma satu ya. Kalau yang cair itu berarti memang dia tidak ada kandungan agarnya ya. Nah, biasanya ini peruntukannya pun berbeda dengan untuk yang padat tadi. Jadi kalau untuk yang media cair ini biasanya diperuntukkan untuk melihat pertumbuhan bakteri yang memang berdasarkan kebutuhan oksigennya ya. Dan dia bisa berpindah tempat ya. Jadi di atas, di tengah atau di bawah ya di bagian media tersebut. Semua tergantung dari sifat bakteri. Apakah dia bersifat aerob? Kalau bersifat aerob kan berarti dia membutuhkan oksigen. Nah, itu biasanya tumbuhnya di permukaan atas ya. Atau dia semi ya, artinya
membutuhkan aerob juga membutuhkan oksigen juga oke, enggak juga oke ya. Atau dia sama sekali dia tidak membutuhkan oksigen, makanya dia ada di bagian bawah dari, media tersebut ya. Nah, contohnya apa yang masuk ke dalam media cair ini? Ada yang disebut dengan media nutrient broth atau yang kita kenal dengan media NB. Ada peptone dilute dilution fluid ya, PDF ya. Ada LB, lactose broth, ada McConkey broth atau MCB. Nah, ini semua adalah jenis-jenis bakteri jenis-jenis media yang bersifat cair ya. Nah, ada juga jenis-jenis media yang berdasarkan sifatnya, ya, peruntukannya. Jadi ada yang disebut dengan media umum. Nah, namanya juga media umum ya, artinya media yang memang bisa untuk semua jenis bakteri. Jadi kalau kita menumbuhkan bakteri apapun bisa hidup di media ini. Nah, jadi lebih kompleks ya dan lebih dibuat secara umum yang memang semua jenis bakteri dapat tumbuh di situ. Nah, artinya begini, kalau kita ingin menumbuhkan bakteri yang sifatnya umum, itu bisa kita menggunakan media basal. Tapi kalau kita ingin spesifik terhadap bakteri tertentu, itu nggak bisa. Artinya kita perlu seleksi lagi menggunakan media tertentu di mana hanya bakteri itu saja yang bisa tumbuh ya berdasarkan karakteristik kebutuhannya. Nah, yang termasuk media basal apa saja di sini? Ada NB ya, yang ini adalah media cair dan ada Na, itu adalah media padat. Yang dimana kedua media ini itu dapat mendukung atau mensupport semua jenis bakteri yang ada. Ya. Nah, ada media diperkaya. Ya, jadi ini sudah lebih spesifik ya, artinya kita ingin memberikan tambahan khusus pada media tersebut yang tujuannya untuk mendorong pertumbuhan mikroba yang memang kita inginkan. Biasanya ditambahkan komponen-komponen tertentu ya, seperti ditambahkan darah, ya, serum, kuning telur yang memang itu disukai oleh bakteri. Akhirnya apa? Dengan adanya penambahan-penambahan komponen tersebut, itu akan menyebabkan media itu bersifat selektif untuk mikroba tertentu ya. Jadi misal di sini ya contohnya bakteri yang ditumbuhkan dalam media diperkaya itu ternyata tidak hanya membutuhkan media atau nutrisi yang sederhana, tetapi juga membutuhkan komponen yang kompleks ya. Misalkan di sini contohnya adalah media Lowenstein-Janssen. Ya, nah ini adalah khusus ya jenis media yang mengandung gliserol yang untuk menumbuhkan Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi ini adalah jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit TBC. Jadi ketika seseorang itu akan mengkulturkan jenis bakteri TBC itu tidak bisa menggunakan bakteri umum, media umum ya, tapi harus menggunakan media yang diperkaya. Nah, di sini contohnya adalah Lowenstein-Janssen ya yang sudah diperkaya dengan gliserol untuk menumbuhkan spesifik dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ini merupakan bakteri patogen ya yang bisa menyebabkan penyakit TBC. Ada juga media selektif ya. Media selektif itu artinya dia lebih condong ke bakteri tertentu. Artinya ada hal-hal yang ditambahkan yang itu bisa membunuh bakteri yang kita tidak inginkan ya. Untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain. Contoh di sini ada jenis media PEA ya. PEA ini adalah phenylethyl alkohol agar. Jadi ada tambahan alkohol di sini. Nah, PEA ini bisa untuk menumbuhkan bakteri yang golongannya adalah gram positif, ya. Nah, dalam hal ini dengan dibandingkan dengan golongan gram negatif itu berbeda. Kenapa? Karena PEA ini kan mengandung alkohol, di mana alkohol ini mudah sekali untuk menghancurkan atau menghambat pertumbuhan golongan bakteri yang sifatnya gram negatif, ya. Nah, kemudian ada juga media SSA ya. Media SSA ini contohnya adalah media yang bisa menumbuhkan atau menyeleksi jenis-jenis bakteri yang misalkan Salmonella ya, Shigella ya yang memang ini adalah jenis bakteri-bakteri patogen ya. Nah, ini contoh untuk jenis media Lowenstein-Janssen ya. Kemudian yang ini adalah PEA ya.
Jadi PA ini mampu menumbuhkan jenis-jenis bakteri yang golongan gramnya adalah positif. Nah, ini yang dia lebih berwarna terang ya, berarti dia tumbuh seperti ini. Sedangkan yang kedua ini dia tidak karena ini masuk ke dalam golongan bakteri gram negatif ya. Jadi ada E. coli. Nah, E. coli ini termasuk jenis bakteri gram negatif. Ketika diberikan pada media PEA, dia tidak akan bisa tumbuh ya. Di mana keberadaan alkoholnya ini itu bisa menghambat pertumbuhan dari E. coli. Ada juga media diferensiasi ya. Maksudnya apa? Ketika kita ingin melakukan seleksi terhadap bakteri yang memiliki kekerabatan dekat. Nah, ini sulit ya. Kenapa? Karena sifat dari bakteri itu juga sangat dipengaruhi oleh kekerabatannya. Kalau semakin dekat, berarti sifatnya memiliki kesamaan yang paling tinggi ya. Nah, namun dalam hal ini bukan berarti tidak bisa kita menyeleksi. Makanya kita membutuhkan media diferensiasi gitu. Nah, media diferensiasi ini untuk membedakan antara satu bakteri dengan bakteri yang lain. Nah, misalkan di sini saya kasih contoh ada media EMBA ya. Itu adalah media eosin metilen blue agar. Nah, ini digunakan untuk membedakan bakteri berdasarkan kemampuan fisiologisnya. Misalkan kemampuan bakteri dalam memfermentasi laktosa, ya. Kalau bakteri tersebut mampu memfermentasi laktosa, maka dia akan memberikan warna khas, ya. Sedangkan kalau bakteri itu tidak mampu memfermentasikan laktosa, maka dia tidak akan membentuk atau menghasilkan warna. Nah, di sini contohnya ya, pada gambar ini adalah media IMBA ya, yang mana ingin menumbuhkan dua bakteri. Kita pengen tahu mana yang memiliki karakteristik kalau bakteri itu mampu memfermentasi dari laktosa. Nah, yang berwarna hijau metalik ini berarti dia mampu ya, mampu memfermentasi laktosa. Sedangkan yang berwarna tidak metalik atau tidak hijau ini ya, berarti dia tidak mampu memfermentasikan laktosa. Nah, ini berarti golongannya ini adalah laktosa positif, sedangkan yang ini adalah laktosa negatif atau tidak mampu untuk memfermentasikan laktosa. Nah, kemudian ada media penguji ya. Kalau media penguji memang secara spesifik digunakan untuk menguji ya dengan adanya senyawa-senyawa tertentu, misalkan menguji vitamin ya, antibiotik yang memang itu bisa dihasilkan oleh mikroba. Jadi seperti antibiotik meskipun awal mula kali ditemukan itu dihasilkan oleh penicillium ya, yang itu adalah golongan dari jamur atau fungi, tapi ternyata ada juga jenis-jenis bakteri yang mampu memiliki atau menghasilkan metabolit sekunder yang bersifat antibiotik ya, yang memang dia bisa menghambat atau membunuh bakteri yang lain ya. Nah, itu. Nah, sebelum kita membuat media, kita pahami dulu syarat-syarat media kultur itu seperti apa, begitu ya. Jangan sampai nanti kita buat media ternyata bakterinya nggak doyan gitu ya. Sama halnya kita masak gitu ya, kita nggak memperhatikan komposisinya, akhirnya makanan itu tidak kemakan. Nah, sama ya dengan untuk bakteri, kita harus perhatikan betul. Tapi bedanya kalau bakteri tidak mempermasalahkan rasa ya, yang penting manfaat kandungannya seperti apa. Yang pertama kalau untuk bakteri ya medianya itu harus mengandung komposisi nutrisi makro. Nah, sama sih manusia pun juga begitu ya. Harus ada komposisi makro seperti karbon, nitrogen, fosfor, oksigen, hidrogen ya. Dan selain makro harus ada komposisi mikro ya, seperti besi, magnesium ya, natrium, zinc dan lain-lain ya. Nah, ini semua memang harus didukung dengan adanya vitamin B, ya, vitamin C yang itu berguna untuk mendorong pertumbuhan dari mikroba. Misalkan juga ditambahkan adanya ekstrak daging ya atau diberikan ragi yang memang itu bisa menunjang atau mendorong pertumbuhan dari bakteri. Nah, selain mengandung komposisi yang lengkap, itu juga harus bersifat isotonis. Nah, maksudnya apa isotonis ini? Jadi, ketika kita ingin menumbuhkan bakteri ya, kita perhatikan banget media tersebut itu harus bersifat isotonis ya.
Jadi isotonis itu maksudnya apa? Larutan yang konsentrasi zat larut dalam media harus sama dengan cairan di dalam sel bakteri. Jadi kalau semisal dia sifatnya hipertonis ya, maka apa yang akan terjadi? Konsentrasi zat larutnya akan lebih tinggi daripada di dalam sel si bakteri. Maka akan menyebabkan plasmolisis ya, sehingga apa? Bakteri itu akan mengalami pengerutan, jadi malah mati begitu. Jadi cairannya akan keluar. Atau dia sifatnya hipotonis ya, yang di luar itu lebih rendah atau larutan dalam medianya lebih rendah daripada cairan yang ada di dalam tubuh si bakteri. Nah, ini otomatis cairannya akan masuk banyak ke dalam tubuh bakteri sehingga akan menggembung, lama-lama akan pecah. Nah, oleh karena itu juga bisa menyebabkan kematian bakteri ya, tidak bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, usahakan larutan yang ada di dalam media itu ya harus bersifat isotonis. Jadi tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk ke dalam sel bakteri. Jadi seimbang. Ya. Kemudian pH. pH-nya itu berkisar antara 4,6 sampai 7 netral ya. Jadi jangan sampai kita membuat media yang terlalu asam, juga jangan terlalu basah ya. Itu artinya bakteri mudah sekali untuk mati ya. Kemudian suhunya. Nah, ini suhunya tergantung dari jenis bakterinya ya, karena bakteri itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau bakterinya itu sifatnya sikrofil ya, dia mampu dalam kondisi yang dingin ya, 30 sampai 30 derajat Celcius, ya kita sesuaikan berarti dalam kondisi freezer ya. Atau bakterinya sifatnya mesofil antara 15 sampai 55 derajat Celcius atau yang termofil 40 sampai 75 dan bahkan ada yang hipertermofil ya di atas suhu titik didih air ya 65 derajat sampai 144 derajat Celcius ya. Biasanya ini sering ditemukan pada air-air panas yang itu suhunya lebih dari 144 derajat Celcius. Kemudian kita perhatikan juga kebutuhan oksigennya. Ya, sifat dari bakteri itu apakah dia aerob? Ya, kalau aerob kan berarti harus ada sirkulasi udara yang baik, ya. Atau dia sifatnya anaerob, tidak membutuhkan oksigen, ya. Atau dia sifatnya anaerob fakultatif, ya. Artinya anaerob fakultatif ini ada atau tidaknya oksigen tidak menjadi masalah, ya. Artinya tetap hidup. Nah, itu ya. Kalau yang sifatnya anaerob fakultatif mah enak ya. Artinya dalam kondisi oksigen oke, enggak juga oke. Nah, tapi kalau dua-dua yang pertama sama yang kedua ini wajib harus sesuai ya. Kalau aerob ya berarti harus ada oksigennya, kalau anaerob berarti tidak ada oksigennya. Nah, untuk jenis-jenis media yang nanti akan kita praktikumkan di sini ya, ada nutrien agar ya atau media Na. Ini disebut juga media umum tadi sudah disebutkan di awal ya atau media basal. Di mana di sini sifatnya umum untuk semua jenis bakteri dan tidak ada penambahan-penambahan komposisi nutrisi tertentu ya. Jadi memang dia sifatnya umum. Nah, kandungannya apa saja yang ada di dalam media Na ini kan termasuk media padat ya. Berarti ada agarnya ya. Jadi di sini kita lihat bahwasanya media Na itu mengandung bahan-bahan misalkan pepton ya, ekstrak daging, kemudian ada agar itu sendiri yang membuat dia padat dan ada NaCl ya yang itu berperan untuk menunjang pertumbuhan mikroba. Nah, kita tidak perlu membuat secara manual ya, karena ini sudah tersedia ya, instannya tinggal diseduh saja ya, artinya tinggal dimasak saja kalau itu seperti kita buat agar yang kita makan di rumah ya, hampir sama cara membuatnya. Nah, ini bagaimana caranya? Agar yang tersedia instan ini kan bentuknya bubuk ya atau serbuk. Jadi harus dilarutkan dulu ya di aqueduct dengan pemanasan tertentu hingga dia homogen. Kemudian dia disterilisasi menggunakan autoclave ya selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah dingin baru dituangkan di tabung reaksi kalau menggunakan tabung reaksi atau dituangkan ke dalam cawan Petri kalau dalam bentuk media lempeng ya. Nah, ini contohnya yang media lempeng nih. Ini adalah penggunaan media Na ya untuk menumbuhkan E. coli
Kemudian ini untuk menumbuhkan apa ini? Pseudomonas ya, aeruginosa ya. Jadi ternyata memang betul bahwasanya media Na itu bisa untuk menumbuhkan mikroba. Nah, yang kalian lihat ini adalah bakteri ya, meskipun dia sifatnya tidak tunggal, tapi dalam bentuk koloni ya. Jadi dalam bentuk koloni itu yang bulatan kecil-kecil ini yang sudah disebar ya dengan teknik isolasi. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan mikroba itu bukan dalam bentuk selnya, tetapi dalam bentuk koloninya. Kalau kita bicara masalah koloni, itu tidak hanya satu dua bakteri, tapi ratusan ya. Artinya sampai 300 bakteri ya yang dia mengumpul jadi satu, akhirnya kita bisa melihatnya. Tapi kalau bentuknya masih tunggal ya mata kita tidak mampu untuk melihat. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini harus kalian pahami sekali ya. Jadi nanti di lab itu kalian tidak lagi bingung bagaimana cara menghitungnya. Yang jelas media yang akan kita gunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan ya. Karena selain medianya itu mahal ya, sayang kalau dibuang-buang, kita juga sesuai dengan kepentingan kita mau berapa plate yang kita pakai ya untuk mengkulturkan bakteri. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus yang ada pada slide ya. V1 per W1 sama dengan V2 per W2 ya. V1 itu apa? V1 ini adalah volume standar pengenceran media. W1 itu berat standar pengenceran media. Jadi kenapa dikatakan standar? Karena ini sudah ditentukan oleh pabriknya ya. Nah, ini saya ambilkan contoh ya bentuk kemasan nutrien agar di sini sudah ada keterangannya ya ini standarnya nih. Jadi standar untuk apa namanya berat standarnya ini adalah 28 gram dalam 100 mil atau 1 liter. Jadi untuk V1-nya adalah 1000 ya, bukan sorry, 1000 ml, sedangkan kalau untuk berat standarnya adalah 28 gram. Nah, tergantung dari volume yang akan kita buat berapa ya, berapa mili gitu. Lalu kita akan menghitung berapa berat atau massa dari agar yang akan kita timbang. Ya, jadi itu sangat menentukan. Jadi tidak boleh disamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Berapa plate yang akan kita gunakan atau kita akan pakai itu sangat menentukan berapa banyak atau berapa jumlah dari agar yang akan kita timbang. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Dalam perhitungannya, dalam pembuatan media agar Na. Nah, di sini saya ingin membuat 3 plate atau 3 cawan Petri ya. Yang mana setiap plate itu terdiri dari 50 mili media. Ya, berapa serbuk agar media yang dibutuhkan? Nah, ini perlu kita hitung ya. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang saja, kita menggunakan rumus V1 per W1 sama dengan V2 per W2 ya. Di mana V1 W1 itu sudah diketahui sesuai dengan kemasannya ya. Tapi kita harus menghitung total volume yang kita butuhkan. Nah, tadi itu kan yang dibutuhkan untuk 3 cawan Petri ya. Di mana 3 cawan Petri itu masing-masing berisi 50 mili. Jadi tinggal dikalikan aja ya. Karena butuhnya 3 ya berarti dikali 3. Kalau butuhnya 4 ya dikali 4 sebanyak jumlah cawan yang akan kita buat begitu. Nah, karena masing-masing cawannya 50 mili, berarti 3 dikali 50 mili, sebanyak 150 mili. Jadi kebutuhan kita itu segini, ya 150 mili. Nah, setelah itu baru kita mencari berapa banyak agar atau serbuk yang nantinya akan kita timbang. Ya, kita masukkan saja dalam rumus ya. Jadi V1 1000 per W1 28 ini ketetapan pada kemasan ya sama dengan V2-nya berapa? 150. W2-nya berapa? Ini yang dicari ya. Jadi kita menggunakan perhitungan substitusi ya. Jadi apa namanya kita hitung sehingga diperoleh W2-nya ya itu adalah 4,2 gram. Ya, jadi ini adalah perhitungan matematik yang sangat sederhana ya. Jadi harapannya kalian bisa paham bagaimana cara perhitungannya kok bisa sampai mendapatkan 4,2
2 gram ya, berdasarkan perhitungan V1 per W1 sama dengan V2 per W2. Ini tidak boleh tertukar ya meletakkannya. Kita kembali lagi ke keterangannya ini. V1 adalah volume standar, berarti 1000 ya. W1 adalah berat standar, berarti 28. Jadi 1000 per 28. Nah, 150 ini adalah V2, artinya volume yang yang dibutuhkan ya, atau yang ingin dibuat seperti itu. Nah, di sini saya akan tampilkan bagaimana cara proses pembuatan media Na ya. Silahkan disimak. Jangan sampai nanti pada saat kita praktikum offline itu masih bingung bagaimana cara membuatnya.
Oke. Gampang ya untuk proses pembuatannya. Yang jelas, meskipun terlihat simpel ya, tapi dari segi ketepatannya itu tidak boleh diabaikan ya. Berapa yang harus ditimbang, berapa aquades yang dibutuhkan, kemudian pastikan homogen ya ketika dipanaskan, jangan sampai ada yang masih menjendal. Kemudian jangan langsung ditutup pada saat masih panas ya, jadi diamkan dulu sampai suhunya turun, paling enggak itu sekitar, 45 derajat ya, baru dituangkan ke media ke plet atau ke cawan petrinya ya, kalau itu akan menggunakan, cawan petri. Tapi kalau akan menggunakan tabung reaksi ya juga disesuaikan ya. Nah, ini untuk yang media Na. Nah, sekarang media Nb ya. Sebetulnya yang tadi saya sampaikan hampir sama ya. Bedanya kalau Nb berarti kan dia tidak memadat, tetapi masih dalam bentuk cair. Kenapa tidak memadat? Karena memang tidak ada kandungan agarnya. Tetapi yang lainnya sama ya. Dia mengandung pepton, mengandung ekstrak daging sapi ya, mengandung NaCl ya. Bedanya dia tidak mengandung agar ya. Caranya pun juga sama karena dia dalam bentuk, kemasan serbuk ya. Jadi ketika serbuk itu dilarutkan ke dalam aquades, lalu dipanaskan, diaduk hingga homogen begitu ya. Kalau manual ya kita menggunakan spatula, kalau sudah, apa namanya, elektrik ya berarti menggunakan magnetic stirrer ya, tanpa harus diaduk dia sudah bisa mengaduk secara otomatis. Nah setelah homogen lalu sterilisasi dulu ya, pokoknya semua jenis media apapun itu sebelum digunakan dan sebelum kalau dia dalam bentuk padat ya, sebelum dipadatkan atau sebelum dituangkan pada wadah yang akan digunakan, itu harus disterilisasi ya, menggunakan autoclave ya selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Nah, ini adalah bentuk ketika media cair itu dituangkan ke dalam tabung reaksi ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari peruntukannya ini sangat tepat sekali kalau ingin melihat sifat dari bakteri tersebut berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, kalau semisal di dalam media itu tidak ada bakteri, maka tidak akan ada karakteristik entah itu dalam bentuk kekeruhan ya, gelembung-gelembung udara, pokoknya benar-benar sesuai dengan media awalnya ketika pertama kali dibuat. Nah, tetapi kalau semisal, setelah diinkubasi ternyata ada kekeruhan yang itu misalkan kekeruhannya di bagian atas ya, ini menandakan ada aktivitas bakteri ya. Nah, kalau dia tumbuhnya di bagian atas berarti sifatnya adalah aerob ya, yang memang dia membutuhkan oksigen. Nah, kalau semisal dia ada di bagian tengah ya, ini dia sifatnya itu semi ya, atau kita kenal dengan istilah mikroaerofil. Nah, sedangkan kalau dia tumbuhnya atau keruhnya itu di bagian bawah, berarti dia sifatnya adalah anaerob ya. Artinya dia tidak membutuhkan oksigen karena kalau membutuhkan oksigen itu berarti ada kontak dengan permukaan luar ya, ada udaranya. Tapi kalau bagian bawah kan tidak ada. Nah, tapi kalau dia merata seperti ini, di atas ada, di tengah ada, di bawah ada, berarti dia sifatnya fakultatif ya. Artinya apa? Mau ada, mau enggak dia tumbuh. Ya, artinya kalau di permukaan dia tumbuh, di tengah dia tumbuh, dan di bawah pun juga tumbuh. Nggak ngaruh ya, ada tidaknya oksigen tetap tumbuh. Nah, ini untuk peruntukannya ya, media cair ya, sangat atau mungkin tidak digunakan untuk seperti media padat mengamati pertumbuhan bakteri secara koloni. Kenapa? Karena kalau dia dalam bentuk cair kan dia sifatnya tidak stabil ya. Bakteri itu bisa berpindah tempat. Artinya kita sulit untuk mengamati koloni dari bakteri yang tumbuh. Biasanya diamati berdasarkan karakteristik yang ditimbulkan ya, bisa kekeruhan, dia akan lebih keruh gitu ya ketika ada pertumbuhan bakteri di situ. Nggak beda ketika kita melihat suatu bahan makanan yang itu dalam bentuk cairan misalkan, tiba-tiba dalam bentuk cairannya itu ada keruhnya ya yang memang itu tidak normal. Nah, berarti ada kontaminasi bakteri di sana.
Nah, sama ya, untuk perhitungannya juga kita menggunakan rumus V1 per W1 sama dengan V2 per W2. Bedanya di sini standarnya kita sesuaikan. Kalau yang tadi berdasarkan natrium agar, kalau ini nutrien agar ya, kalau ini berdasarkan nutrien broth ya. Jadi di sini untuk standar beratnya ya, itu adalah 13 gram dalam 100.000 mili ya, atau 1 liter. Jadi nanti jangan salah memasukkan rumus ya, tergantung dari jenis medianya apa. Apakah dia media Na atau media Nb. Nah, di sini contohnya ya, dalam pembuatan media Nb, jika ingin membuat 4 tabung reaksi ya, di mana setiap tabung reaksi itu isinya 50 mili. Berapa serbuk media Nb yang dibutuhkan? Oke, silahkan mau latihan untuk menghitung ya, siapa yang benar itu bisa disebutkan namanya, itu akan mendapatkan nilai atau poin ya. Silakan kalau ingin menghitung ya untuk pembuatan media Nb jika ingin membuat 4 tabung reaksi yang masing-masing adalah 50 mili. Berapa serbuk media Nb yang dibutuhkan? Ya, silakan ya. Ada yang sudah ketemu? Dua koma enam gram. Siapa itu? Salah, Bu. Stella, 2,6 gram. Oke, coba kita lihat ya. Oke, benar ya. Oke, jadi Stella mendapatkan poin ya untuk materi kita hari ini. Bagaimana cara mendapatkan 2,6? Ya gampang saja. Kita sudah memasukkan rumusnya ya. Berarti standar untuk volumenya adalah 1000 per berat standarnya berapa? 13 ya. Nah, 200 ini dari mana? Karena yang dibutuhkan adalah 4 tabung reaksi yang masing-masing isinya 50, berarti 4 dikali 50, 200. Nah, ini kita tinggal menggunakan rumus substitusi ya, sehingga diperoleh W2-nya adalah 2,6 gram. Nah, itu. Jadi kita harus menghitung dulu berapa jumlah atau volume yang dibutuhkan. Nah, ini berbeda lagi kalau kita butuhnya 400 mili, butuhnya 500 mili, ya itu beda lagi ya. Karena ini menjadi penentu berapa serbuk agar yang bukan agar ya, serbuk media yang akan ditimbang. Nah, itu. Nah, ini akan saya putarkan ya video untuk proses pembuatan media Nb ya. Silahkan disimak. Kesempatan kali ini kita akan membuat media Nb. Adapun alat-alat yang digunakan adalah hot plate, timbangan, aluminium foil, Erlenmeyer, Nb, aquades, dan spatula juga karet. Lalu kita akan menimbang Nb. Kita akan membuat media sebanyak 200 mili. Bisa dilihat komposisinya adalah 13 gram pada 1000 mili, sehingga kita konversikan untuk 200 mili, maka kita akan menimbang 2,6 gram. Pertama, kita akan menimbang media. Sebanyak 2,6 gram. Setelah itu kita akan menuangkan natrium broth ini ke dalam Erlenmeyer.
Setelah ditimbang, kita akan memasukkan Aquades. Lalu kita tuang lagi sebanyak 100 ml. Setelah selesai, kita akan melakukan homogenisasi dengan cara dipanaskan pada hot plate. Atur suhu sebanyak 200 Celcius, lalu kita aduk dengan spatula. Kita aduk hingga homogen. Setelah homogen, kita akan mensterilkan NB ini pada autoclave. Selanjutnya kita akan membuat media nutrien agar. Pertama, bahan-bahannya adalah ada Erlenmeyer, ada nutrien broth, ada aluminium foil, dan ini ada agar, dan ada Aquades 200 ml. Dan kita akan menimbang nutrien broth. Nutrien broth yang ditimbang adalah sebanyak 2,6 gram. Setelah itu, nutrien broth kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya adalah kita menimbang agar. Agar yang kita timbang sebanyak 4 gram. Oke. Di sini kan saya tampilkan 2 video ya. Jadi untuk NA dan NB. Jadi pilih salah satu saja. Tadi NA itu sudah diputarkan di awal, dan untuk yang video kedua ini yang diambil adalah yang NB-nya saja ya. Jadi tidak perlu yang NA-nya. Nah, kemudian setelah kalian memahami bagaimana cara pembuatannya ya melalui video, satu yang perlu kalian pahami juga ya, pada saat pembuatan meskipun kita tidak dilakukan di LAF ya atau laminan airflow. Nah, oleh karena itu secara APD-nya itu harus lengkap ya. Menggunakan handscoon, kemudian menggunakan masker ya. Karena jangan sampai nanti tangan kita yang mungkin terkontaminasi itu bisa memberikan efek yang tidak baik ya terhadap media tersebut, dan akhirnya bisa memberikan efek gagal ya untuk menumbuhkan bakteri. Nah,
Setelah kalian mengamati video tadi ya, itu nanti di laporannya, terutama di hasil pengamatannya ya. Jadi yang pertama itu adalah hasil pengamatan sterilisasi media NA ya. Jadi di sini di tabel yang telah ditentukan itu masing-masing itu sudah diberikan ya, satu untuk NA, satu untuk NB. Lalu kalian tinggal menuliskan ya tahap pembuatannya untuk proses pembuatan medianya ya, tergantung apakah dia NA atau NB. Nah, di sini saya berikan contoh nih ya. Dalam video tadi itu kan untuk pembuatan media NA pertama kali disterilisasi dulu cawan petrinya ya menggunakan oven pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Nah, kita menyesuaikan videonya saja meskipun nanti di lab kita tidak sterilisasinya tidak menggunakan oven ya, tapi menggunakan autoclave. Kenapa? Karena kalau autoclave akan lebih cepat ya, hanya 15 menit. Sedangkan kalau oven itu sampai 2 jam ya. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk prosesnya bisa kalian screenshot dari videonya ya. Jadi kalau pada saat di video itu dijelaskan proses sterilisasi ya berarti kalian screenshot ya pada saat cawan petri yang sudah dibungkus dengan kertas ini dimasukkan ke dalam oven. Nah, yang kedua apa? Ya, yang kedua misalkan menimbang media sebanyak 2,6 gram misalkan. Itu silakan nanti fotonya bisa screenshot dari videonya sampai selesai. Begitu pula untuk yang media NB juga sama ya, menyesuaikan dengan videonya. Jadi kalian jangan bingung untuk videonya ya, ambil saja kalau untuk yang media NA itu yang video pertama, kalau yang kedua adalah media NB-nya. Tidak perlu mengulang dengan media NA-nya ya. Jadi untuk media NA pilih salah satu saja. Nah, itu kemudian penjelasan terkait laporan. Nah, untuk format laporan itu sudah saya kirimkan di Google Classroom ya, tinggal kalian lihat saja beserta dengan materinya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah di bagian pembahasan ya. Jadi pembahasan itu harus mencakup poin-poin yang sudah ditentukan ya. Misalkan di situ tujuan praktikumnya apa, kemudian menjelaskan tentang pembuatan medianya ya. Misalkan pengertian media itu apa ya, fungsi media kultur bagi mikroba itu apa ya. Nah, kita juga harus perhatikan pada saat melihat di video itu jenis media apa yang dibuat ya. NBK, NAK atau dua-duanya atau ada media lain. Nah, itu disesuaikan dengan yang ada di video. Lalu kalian bisa jelaskan nih masing-masing media NA itu berdasarkan kandungannya apa saja ya, manfaatnya apa. Nah, habis itu lalu dijelaskan langkah-langkahnya dalam proses pembuatannya seperti apa untuk masing-masing media ya. Nah, kemudian kalian juga bisa memberikan penjelasan ya, mengapa media yang dibuat itu harus disterilisasi ya. Dan jelaskan metode sterilisasinya dengan apa. Nah, itu kalian harus jelaskan juga. Lalu ada keterangan di sini mengapa media itu harus diamati terlebih dahulu selama 24 jam sebelum digunakan. Kenapa enggak ketika memadat dalam waktu beberapa menit langsung digunakan? Nah, itu bisa kalian cari referensinya ya. Lalu yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang membuat media tersebut dapat mengalami kontaminasi. Nah, itu kalian uraikan faktor-faktornya apa saja. Nah, itu ya. Ini untuk poin-poin pada saat proses pembuatan media ya. Jadi harus diperhatikan secara seksama, jangan sampai nanti media yang dibuat itu gagal ya, artinya tidak bisa kita gunakan. Oke, sampai sini sebelum kita masuk ke post-test ya dari materi yang saya berikan, ada pertanyaan disilakan. Ibu, maaf Bu, saya Pina Sonia Bu, mau tanya. Untuk yang tadi itu Bu, rumus tadi itu Bu, saya belum. Yang rumus. Ya. Oke. Sebetulnya pada prinsipnya rumusnya sama ya. Jadi antara media NA dan media NB itu sama.
Misalkan di sini media Na ya. Ini rumusnya rumus baku ya. V1 per W1 sama dengan V2 per W2. Yang bikin bingung yang mana? Ini yang 1000 itu dari mana itu, Bu? Ya, 1000 ini kan ada standarnya ya di kemasannya itu. Coba dibaca ini. Suspen 28 gram ke dalam 1000 ml. Berarti standarnya adalah 1000 ml ya atau 1 liter. Oh, Nah, 28 ini adalah masanya gitu. Jadi ini standar pabriknya dari Na gitu ya. Jadi baik, berarti Bu. V1-nya adalah 1000, W1-nya itu adalah Itu 28 gram 28-nya. ya. Baru sama dengan V2. V2 V2 ini total, ya total itu per W2-nya ini berapa yang yang dicari, akan ya dicari. cari, Nah, ya. ya, rumusnya Saya seperti itu. bingung di yang 1000 per 28 itu dari mana tadi ya? Ya, beda juga dengan yang NB ya. Kalau yang NB bukan 28 tapi 13 ya. Jadi 13 1000 per 13. 13 ya. Ya, jangan ketukar ya, tergantung pertanyaan apakah dia Na atau NB. Kalau Na itu 28, kalau NB itu 13 13. gram ya. Kalau cara menghitungnya udah pada ngerti ya, ini Sudah caranya paham, Bu. gimana ya? Iya, Ya. ya ini perkalian Itu substitusi. setiap produk itu beda-beda nggak, Bu? Apa sama Iya, aja itu? setiap media beda. Ini karena yang akan kita lakukan nanti di lab adalah media Na, jadi saya tampilkan media Na. Nah, itu beda lagi media-media yang lain. Tapi yang jelas Hmm. patokannya itu sudah ada di komposisi Kemasan ya, pada Bu ya. iya, pada labelnya. Jadi tidak perlu kita mencari-cari lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, karena waktu Ibu, sudah menunjukkan mau tanya lagi, Bu. Yang ya, jurnalnya berarti ini ditulis tangan juga, Bu. iya, sama. Nah, nanti kalau untuk praktikum luringnya tidak perlu bikin lagi ya. Yang dengan materi yang sama, ini juga ada jurnalnya atau laporannya ya. Karena bagaimanapun yang namanya praktikum harus ada laporan. Bu, Baik, bisa Bu. nggak, Bu? Makasih, Bu. Deadline-nya agak panjangan dikit, Bu. Soalnya banyak tugas, Bu. Belum selesai. Ya nggak apa-apa bertahap aja. Yang jelas ini kalaupun toh memang waktunya diperpanjang ya, nanti apa nggak kalian malah menumpuk ya, karena setiap praktikum kan itu pasti ada laporannya ya. Nah, gunakanlah waktu liburan ini ya untuk mengejar laporan-laporan yang kemarin-kemarin nih atau hari ini yang sudah dilaksanakan. Jadi nanti habis Lebaran udah memulai episode baru lagi. Jangan semuanya ditumpuk di habis Lebaran. Nah, nanti waktunya habis ya. Lumayan kan liburannya untuk perkuliahan. Nah, itu manfaatkan. Lumayan, Bu. Tapi semua materi ada tugasnya gara-gara libur kemarin, Bu. Nah, itu ya. Ya Iya, adalah tuh numpuk ya. jadinya. Jadikan itu motivasi semangat ya. Jangan Iya, sampai Bu. nanti ini tidak dikerjakan ya. Ya, Oke, Bu. karena waktu sudah menunjukkan pukul 5, mungkin saya langsung saja memberikan link untuk post-test ya. Yang sudah selesai bisa langsung saja untuk meninggalkan Zoom ya, tidak perlu izin. Karena soalnya juga gampang, apa yang sudah ada di materi tadi, kalau memang menyimak, ya insya Allah pasti bisa ya. Saya berikan di room chat ya. Silakan bisa langsung di apa namanya dikerjakan. Oke, sudah? Silakan langsung diklik. Bagi yang sudah selesai bisa langsung leave dari Zoom ya. Baik, saya tutup dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.